Tenang aja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejiwa Podcast. Kali ini saya Dr. Bianda Aditi Patria Jaya sebagai psikiater di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat akan memandu acara Sejiwa Podcast dengan tema psikiatri forensik. Dan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa sekali, Dr. Ade Kurnia, subspesialis forensik. Iya. Ini banyak banget yang belum tahu, Dok. Kebetulan memang ini cabang dari ilmu psikiatri, namun masih banyak yang belum tahu, tapi perannya sangat penting sekali. Iya benar. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang psikiatri forensik bersama Dr. Ade. Jadi Dr. Ade ini lulusan psikiatri forensik dari Universitas Indonesia dan dulunya psikiaternya atau pendidikan spesialis ilmu kedokteran jiwanya di Universitas Pajajaran. Benar sekali. Betul ya dok? Oke. Saya pengen tanya-tanya dulu nih. Boleh. Karena banyak yang masih belum paham sebenarnya apa sih psikiatri forensik itu? Psikiatri forensik itu kalau sederhananya ya dok ya, psikiatri forensik itu adalah ilmu psikiatri yang mempelajari dan juga berusaha untuk menerangkan gangguan-gangguan atau gejala-gejala atau tanda dan gejala psikiatri itu diterangkan secara hukum. Jadi konteksnya konteks hukum. Jadi bagaimana kita untuk bisa ya ada gangguan, ada gejala-gejala yang memang kalau secara ilmu kedokteran atau bahasa kedokteran tuh memang sulit untuk diterangkan secara bahasa awam. Kalau apalagi bahasa hukum ya. Jadi kita berusaha untuk bisa antara konteks psikiatri dengan konteks hukum itu agar dapat menjabarkan lebih baik nanti ke depannya. Jadi seperti itu. Oke. Artinya ada perbedaan di psikiatri forensik dan psikiatri hukum karena psikiatri umum karena psikiatri umum masih secara luas ya dokter ya. Benar, dokter. Dan forensik ini lebih beririsan dengan hukum. Benar. Kurang tapi lebihnya seperti itu. Secara umum sih kalau dokter psikiater secara umum juga memang perlu mengetahui karena memang dasar-dasarnya ilmunya juga dari psikiatri. Jadi seorang psikiater juga mampu kok untuk bisa menerangkan secara untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dah sama, hanya memang lebih spesifik aja. Misalnya kita juga hanya mampu untuk menerangkan dalam konteks hukumnya, agar kita bisa memahami orang-orang dengan gangguan jiwa itu mampu nggak sih untuk bertanggung jawab terhadap kalau misalnya dia melakukan tindakan hukumnya, atau kita mampu nggak sih untuk menerangkan apakah tindakannya itu memang karena gangguannya atau karena di luar dari gangguannya atau memang di dalam keadaan sadar melakukan hal itu, gitu sih dok. Menarik sekali dokter. Iya, tapi konteks psikiatri forensik bukan sekedar hanya di mengenai visum aja sih dok. Tapi kita juga memang banyak untuk menerangkan sebenarnya beberapa kejadian itu tentang yang berhubungan dengan hukum, misalnya hukum perdata atau hukum administrasi. Apakah seseorang juga cakap atau tidak cakap sih untuk, bukan ganteng atau cantik ya dok ya, tapi cakap tapi cakap atau tidak cakap untuk bisa mengetahui sebenarnya proses atau persetujuan cara medis misalnya, atau proses persetujuan akan sesuatu hal dia nanda tangan mengenai bukti bahwa dia itu mampu atau nggak mampu sih untuk menyetujui suatu hal gitu. Contoh misalnya warisan, atau misalnya dia juga mengalami tindakan secara di bank misalnya gitu. Dia mampu nggak sih, dia mengerti nggak sih mengenai hal itu gitu dok. Jadi luas juga sebenarnya ya, nggak cuman hukum-hukum aja. Iya, bukan sekedar hukum secara kriminal pidana aja, tapi perdata dan administrasi juga dok. Iya. Apa yang tertarik dok, yang bikin dokter Ade tertarik masuk psikiatri forensik ini apa ya dok ya? Apa ya dok ya? Jadi kalau saya sih dulu karena memang basisnya dulu kan di komunitas ya dok ya. Saya melihat banyak problem-problem di komunitas tuh, di mana orang dengan gangguan kejiwaan tuh mengalami banyak permasalahan dok. Apalagi mereka banyak menjadi korban untuk tindak kriminal yang pada akhirnya menyebabkan perburukan atau mungkin juga kualitas hidup mereka menjadi bertambah tidak nyaman dengan keadaan-keadaan apalagi yang berhubungan dengan hukum. Contoh misalnya dok, pada klien yang memang mengalami disabilitas intelektual misalnya, mereka kan semakin berusia bertambah, mereka juga kan pasti punya berbagai macam hak
untuk mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang terpenuhinya kebutuhan mereka. Akan tetapi kan keluarga kadang nggak selamanya bareng sama mereka. Pada saat keluarga nggak ada, terus dia harus mendapatkan bantuan secara untuk pengelolaan asetnya atau pengelolaan warisannya, itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kadang ada keluarga yang menelantarkan, ada kadang keluarga yang memang tapi secara spesifik untuk mengelolanya tidak baik. Jadi kadang itu yang menyebabkan saya juga berpikir saya juga harus bergerak juga untuk memenuhi apa yang peran saya sebagai psikiater. Ternyata pada saat itu ada psikiater forensik yang saya juga perlu dalami. Untuk kemampuan itulah saya juga berlatih di sana, gitu dok. Oke, memang sebelumnya sudah terjun di komunitas juga ya dok, dan ada beberapa kasus tersebut yang akhirnya ditangani dan bisa lebih diperdalam selama dokter juga mempelajari banyaknya psikiatri forensik materinya. Oke, sejauh ini dok, selama dokter jadi psikiater forensik ya dok ya, ada kasus apa sih dok yang menarik atau yang membuat dokter sangat teringat atau yang viral mungkin ya? Apa tuh dok? Jadi waktu itu tuh kalau saya masih ingat tuh ada kasus mengenai sama nih kasus disabilitas intelektual. Jadi ada kasus klien saya disabilitas intelektual, dia tuh secara hukumnya, maksudnya hukum ITE. Jadi dia diviralkan karena waktu itu dia makan daging musang kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia diminta sama orang yang tidak bertanggung jawab, ya kalau bisa dibilang sih ya mungkin dikenal dikenal, dan memang dimintanya untuk makan daging tertentu, daging musang waktu itu. Dan setelah itu dia diminta si videonya disebarkan. Nah, kan kalau misalnya kita pikir secara lebih lanjut ya, kalau ini kasus viral, yang pertama dia adalah dengan disabilitas. Dia tidak mengerti kalau videonya itu disebarluaskan. Yang kedua, memang ada undang-undang disabilitas yang menyatakan memang mereka itu berhak untuk dilindungi dan berhak juga mendapatkan hak mereka berdasarkan ITE-nya gitu. Dan pada saat itu yang kita perjuangkan adalah pemeriksaan terhadap si korban paham atau tidak paham sih dengan keadaan itu, dan bagaimana dampaknya terhadap keadaan yang dia alami setelah kejadian atau kasusnya itu jadi viral. Tapi memang sejauh ini ditangani oleh polisi dengan baik. Jadi saya rasa dengan kolaborasi dari penyidik dan kolaborasi dari keluarga juga dengan tim pemeriksa kita di RSC juga kita buat timnya untuk pemeriksaan itu. Jadi bukan saya sendiri aja, tapi itu sangat berkesan karena ternyata bukan tindak pidana saja loh yang menjadi kasus untuk psikiatri forensik, tapi termasuk undang-undang ITE juga ternyata bisa menjadikan suatu keadaan seseorang itu perlu diperiksa secara forensik, secara psikiatri. Dan itu perlu kolaborasi ya dok ya? Benar dok. Jadi kolaborasi keluar tadi dengan polisinya, kolaborasi di dalamnya juga dengan tim ya dok ya? Benar. Oke, timnya sendiri? Sama keluarga tentunya ya dok. Oke, tentunya. Oke. Nanti kita coba ngobrol lagi yang tentang timnya ya dok. Boleh, ya? boleh. Nah, untuk tadi terkait dengan kasus-kasus seperti itu, ada nggak yang sampai kriminal gitu dok? Dan ya pemeriksaan kesehatan jiwanya seperti apa dok? Jadi kalau untuk kasus-kasus ya kita pasti pertama dok kita membutuhkan suatu, kalau apalagi kriminal ya dok ya, tindak pidana itu membutuhkan surat permohonan. Jadi biasanya kan penyidik membutuhkan untuk menelusuri lebih jauh kasus ini tuh berhubungan atau tidak berhubungan dengan gangguannya, apakah ini memang si pelaku atau si korban ini memahami proses hukumnya, atau kalau misalnya ini pelaku apakah dia memang mampu nggak sih dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dan juga apakah ini beresiko untuk berulang kembali kejadian demikian. Tapi kalau pada korban juga sama tuh,
Jadi apakah dia ada kemungkinan dia akan jadi selalu jadi korban terus karena mengalami gangguan kejiwaan tertentu yang menyebabkan itu. Jadi resiko-resiko itu kita berharap bisa diminimalisir sehingga di masa depan nanti atau di kemudian hari dia tidak mengalami hal yang sama gitu sih, Dok. Oke. Sejauh ini banyak nggak sih, Dok, kasus yang memang pasien gangguan jiwa itu terlibat dalam kasus kriminal dan hasil akhirnya seperti apa, Dok? Apakah memang dijatuhkan vonis hukuman atau seperti apa, Dok? Oh, oke, Dok. Jadi sejauh ini sih kalau yang orang dengan gangguan kejiwaan yang mengalami kasus tindak kriminal biasanya sih sebenarnya sedikit, Dok, hanya sedikit kok. Tapi yang paling banyak tuh bukan sebagai pelaku, Dok, tapi sebagai korban, Dok. Jadi dan kalaupun memang dia sebagai pelaku biasanya dipengaruhi juga oleh obat-obatan atau alkohol yang menyebabkan hal itu jadi menyebabkan dia jadi impulsif dan menyebabkan terjadi suatu tindak kriminal, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, Dok. Tapi memang paling banyak kasus itu yang berhubungan dengan ODGJ adalah kasus sebagai korban. Korbannya gitu, ya, Dok, ya. Oke, di RSJ sendiri memang sejauh ini mungkin banyaknya di korban, Dok. Kalau dalam hitungan sih ada beberapa, kalau ya presentasenya tetap, Dok, sama, Dok. Yang sebagai korban jauh lebih banyak dibandingkan sebagai pelaku. Kalaupun dia sebagai pelaku pun itu juga dipengaruhi oleh banyak hal, Dok. Apa yang aja pertama tuh, Dok? Misalnya soal lingkungan, Dok. Kalau lingkungan kadang stigma terhadap ODGJ itu sendiri membuat akses untuk mencapai ke fasilitas kesehatan jiwa itu minimal, Dok. Jadi menyebabkan mereka juga tidak mendapatkan pengobatan atau tidak mendapatkan penanganan yang cukup baik, Dok. Dan sehingga kesempatan dia untuk berdaya, kesempatan dia untuk mencoba untuk bisa klarifikasi keadaan atau dia juga mencoba untuk bisa memahami dirinya itu nggak ada dari masyarakat sekitarnya. Nah, itu karena stigma. Lalu yang kedua, karena lingkungannya jujur ya, Dok, ya, jadi caregiver, seorang caregiver orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan tuh mungkin banyak burdennya, Dok, ya, banyak keterbatasan ya, Dok, ya. Belum lagi untuk bekerja bersama, belum lagi kalau misalnya dia tunggal tapi dengan merawat ODGJ. Jadi banyak problem sebenarnya, Dok, yang terjadi sampai terjadi tindak kriminal. Sampai ada kasus karena memang ketidaknyamanan akhirnya si ODGJ itu melakukan tindak kekerasan pada caregivernya, dan itu juga cukup banyak, Dok, karena memang permasalahan akses, permasalahan stigma terjadi. Yang lainnya adalah kasus dengan tambahan dengan obat-obatan, Dok. Itu juga jadi memang jadi pengaruh yang menyebabkan itu terjadi. Cuma memang tetap si para pelaku ini kadang tidak menyadari bahwa tindakannya itu dia paham mengenai proses hukumnya juga, mengenai tindakannya juga, mengenai resikonya untuk berulangnya kembali. Kadang belum memahami dengan baik, Dokter. Jadi itu memang perlu penjelasan yang lebih detail lagi pada saat nanti persidangan nanti soal kasus itu. Apalagi tadi yang sempat caregivernya malah kena. Iya, Dok, bahkan sampai, ya mohon maaf, sampai ada yang meninggal juga, Dok, dengan karena memang tidak tertangani dengan baik, bahkan memang terlambat obat atau misalnya pengobatan atau penanganannya kurang baik, gitu, Dok. Artinya yang caregiver ini juga harus divisum ya, Dok, ya? Atau bagaimana tuh tahapannya? Kalau untuk tahapan sih selain dari surat tadi, dari permohonan dari penyidik, ya pasti kita juga akan meminta informasi banyak ya, Dok, ya, dari orang yang selalu bareng dengan si ODGJ tersebut, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dan bagaimana kesehariannya, berarti kan orang-orang terdekat ya, Dok. Kita sebut kita untuk mewawancari data kolateral selain kita data dari yang bersangkutan. Kalau misalnya untuk visum pidana untuk sebagai pelaku, kita memberlakukan untuk perawatan untuk pemeriksaan full itu selama 2 minggu, 14 hari. Karena kita juga kan untuk memeriksa kadang juga melihat secara umum ada perbaikan atau nggak ada perbaikan selama dia
waktu pemeriksaan selama 14 hari itu, atau memang muncul khusus, misalnya ada suatu tanda atau gejala khusus yang muncul misalnya pada hari-hari pada jam tertentu. Dalam 2 minggu itu ya, Dok. Benar, dokter. Setelah dalam pemeriksaan itu juga kita membutuhkan ada pemeriksaan psikologis. Nanti saya juga akan meminta dalam tim itu ada psikolog klinis yang untuk memeriksakan kepribadiannya, memeriksakan bagaimana cara dia berelasi, cara dia berkomunikasi, dan cara dia untuk bisa berinteraksi sama orang lain. Jadi biar nanti pada saat kita melakukan wawancara, itu ada cara teknik khusus, yaitu wawancara psikiatri yang memang untuk mengelola atau mencari data dari untuk observasi secara klinis dari pelaku atau terperiksanya nanti, gitu dok. Oke, berarti perjalanan panjang. Benar dok, sampai akhirnya jadi kita buat suatu laporan tertentu, laporan itu nanti diberikan ke penyidik, gitu dok. Oke, sebelum itu dok, saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman sobat sejiwa pengen lebih tahu lagi, 2 minggu tuh diapain aja dok? 2 minggu diapain aja ya? 2 minggu tuh diapain aja pasiennya dok? Jadi 2 minggu itu yang pasti kita lakukan observasi, kita lakukan wawancara secara psikiatri, karena memang dari day by day, dari hari ke hari memang bisa tampak berbeda dokter. Ada misalnya ada kekhususan tertentu, ada gejala yang memang muncul, ada yang mungkin tidak ya dok ya. Dan dari situ nanti kita akan melakukan juga pemeriksaan secara psikologis yang tadi saya beritahu. Ada beberapa instrumen-instrumen khusus. Kita juga akan lihat juga ada, jadi mohon maaf kalau memang selama pemeriksaan itu pasti ada CCTV dokter. Nanti akan mengamati secara 24 jam kira-kira apa yang terjadi, karena kita juga kan memeriksa nggak sampai 24 jam ya dok ya. Jadi CCTV itu untuk kita juga untuk melihat, untuk mengklarifikasi data, dan kalau misalnya pun ada tanda dan gejala pada waktu dia tidur atau pada waktu dia istirahat, ya kita akan mengklarifikasi di esokan harinya untuk hal tersebut. Selain itu juga kita lakukan untuk pemeriksaan data kolateral juga ya dok ya, berarti kita akan periksa, kita minta informasi dari penyidik, dari keluarga, dari yang bersangkutan dengan kasus ini, biasanya gitu sih dok. Dan selama 2 minggu itu memang cukup signifikan kita melihat ada perbedaan, dan juga dan tanda dan gejalanya juga jadi bisa kelihatan sih dok. Karena selama 2 minggu itu tidak ada terapi yang diberikan. Benar dokter, tapi kalau misalnya mengancam nyawa, mengancam orang lain, atau gaduh gelisahnya benar-benar membuat tidak nyaman bagi si terperiksanya, ya mau nggak mau kita juga berikan terapi dokter. Jadi hanya untuk menurunkan kegelisahannya saja. Jadi nggak murni tanpa obat dok. Jadi bisa juga dengan obat. Bisa juga dengan obat. Jadi tergantung dari kondisi terperiksanya seperti apa ya dok? Benar dokter. Jadi kita pakai kata terperiksa ya, bukan pasien. Terperiksa dan 24 jam itu di ruangan memang sudah ada CCTV. Berarti masuk ke ruangan sama seperti pasien yang lain atau seperti apa dok? Jadi sebenarnya kita dapatkan untuk kalau bisa ruangan khusus ya dok ya. Jadi ruangan khusus itu nanti ada perawat khusus juga yang memang untuk meriksa juga, mengawasi juga, melibatkan di situ nanti kalau bisa sih ada polisinya juga, ada penyidik juga. Nungguin itu dok? Benar. Kalau misalnya terperiksanya kabur gimana? Dan kita juga kan bukan di sini juga profesinya di rumah sakit jiwa, profesinya bukan penegak hukum ya. Jadi kita juga terbatas, kita semua juga hanya petugas medis yang memang hanya memeriksa dari terperiksa secara umum. Jadi kalau ada hal-hal khusus yang tindakan kekerasan atau tindakan yang memang menyebabkan dia juga berusaha untuk kabur ya, kita juga kadang kita juga terbatas ya. Gitu, dok. Jadi satpam di sini aja nggak cukup, harus emang ada dari polisinya juga sebagai syarat dokter. Itu ya dok ya? Benar dokter, soalnya kalau misalnya pernah terjadi, kalau misalnya si terperiksanya kabur, ya sebenarnya kita nggak ada wewenang untuk bisa untuk menahan atau kita memperlakukan si terperiksa seperti caranya polisi atau penyidik untuk melakukannya. Soalnya satpam juga terbatas juga dok di RSJ. Baik.
Jadi lumayan banyak yang terlibat ya. Bahkan tadi timnya ya memang bukan hanya dokter Ade saja gitu, ada dari psikolognya juga karena ada pemeriksaan banyak sekali. Mungkin itu tertulis ya dok ya, atau wawancara atau seperti apa dari yang psikolognya? Bisa dua-duanya dokter. Bisa dua-duanya. Jadi ada wawancara klinis, ada juga instrumen lah dengan penggunaan alat-alat tes ya dok. Oke. Kemudian tentunya ada anak hukumnya juga. Oh iya, anak hukum. Anak hukum. Ada pemeriksa dari bidang hukumnya juga. Kemudian dijaga oleh tim perawatnya juga justru ada ya. Tim perawatnya juga ada. Kemudian dijaga juga oleh polisinya. Dan apalagi tuh dok yang kurang dok? Kalau kayaknya udah ya dok. Udah ya dok ya. Ya dok ya. Soalnya kita semua kerjanya meskipun ada yang ditunjuk tim, tapi semua yang merawat itu ya se-RSJ ini dok. Karena kalau di ruangan kan ada yang terlibat juga keperawatan. Apalagi shift-shiftan ya dok ya kalau jaga untuk diperawat. Jadi kita juga kan leader perawatnya ada untuk yang masalah kasus ini. Jadi kayak manajer kasusnya gitu dok. Tapi juga kan untuk kesehariannya juga butuh yang lainnya. Gitu, dok. Baik dok, jadi luar biasa ya untuk prosesnya, nggak semudah datang hasilnya ini gangguan jiwa apa nggak gitu doang ya dok ya. Ya itu juga berdampak pada biaya ya dok. Oke. Tantangannya apa dok? Kan udah lumayan nih banyak kasus yang dihadapi sama dokter Ade. Kesulitan atau tantangan apa dok? Kesulitannya sama ya dok ya. Pasti yang pertama mas stigma ya dok ya. Stigma tentang ODGJ juga memang menghambat terjadinya ini ya dok ya. Untuk si klien pun atau terperiksa datang ke RSJ untuk mau diperiksakan untuk hal itu. Selain juga proses edukasi ya dok ya, mengenai masalah forensik belum banyak ya dok ya. Belum banyak yang tahu tentang psikiatri forensik itu kerjanya apa aja sih gitu. Betul sekali. Terus selain itu juga informasi yang edukasi informasi tadi juga ternyata untuk psikiatri forensik bukan sekedar menilai loh dok sekarang. Jadi nanti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai KUHP yang baru, itu nanti dokter psikiatri forensik juga akan merawat dok kalau misalnya diizinkan di lapas dok. Gitu. Jadi untuk menilai dan mengobati juga. Jadi untuk jadi apa ya, tugas rehabilitasinya nanti ada dok. Jadi bukan sekedar tugas assessment aja. Jadi lengkap secara komprehensif ya dok ya. Nah itu tantangan terbarunya adalah karena belum banyak juga yang tahu di Indonesia mengenai correctional psychiatry dok. Jadi nanti untuk pengembangan ternyata orang yang udah masuk rehabilitasi atau lapas ya dok, lembaga pemasyarakatan, mereka juga punya hak loh dok untuk bisa mengembangkan diri, untuk mereka juga berdaya lagi, baik itu dia mengalami gangguan kejiwaan di dalam atau misalnya selama proses atau mungkin sebelum prosesnya gitu dok. Tentunya itu stresornya kan ada terus ya kalau di lapas ya dok ya. Benar, dan membutuhkan psikiater juga. Mungkin selama ini masih adanya psikiater umum ya dok ya. Benar. Dan itu sendiri nanti ke depannya kita juga akan mulai mencoba mengedukasi banyak hal. Dan kita juga berharap bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat akan terus juga memajukan mengenai edukasi mengenai hal ini ya dok. Luar biasa ya dok ya. Oke dok, ngomongin hukum terus pengadilan gitu ya dok ya. Sudah mungkin bagi sebagian orang agak takut ya dok ya dengar hukum, pengadilan, pasal-pasal segala rupa itu. Dokter sendiri ada pengalaman apa dok terkait pengadilan? Apakah memang selalu dipanggil ke sana atau seperti apa dok? Jadi kalau proses pengadilan sih sebenarnya kalau dari pemeriksaan psikiatri bentuknya laporan dok, karena memang itu sebagai alat bukti yang sah sih dok dari hasil pemeriksaan. Kalaupun diminta untuk ke persidangan tuh ada dua hal dok. Jadi sebagai ahli atau sebagai saksi fakta. Jadi kalau sebagai saksi fakta kita mengobati, yang merawat, yang memang melihat pada saat itu. Jadi secara umum ya kita menjadi saksi fakta. Tapi kalau kita sudah kayak visum, terus kita udah lampirkan bukti alat yang sah, tapi misalnya masih membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai hal itu, kita disebut ahli.
Jadi nanti di persidangan itu kita akan menerangkan apa yang kita temukan, apa yang hubungannya dari hal-hal tersebut yang berdampak hukum pada si terperiksa atau si pelaku atau sebagai korban, apakah ada berdampak juga pada korban, apakah ada resiko untuk berkelanjutan seperti itu sih dok. Jadi kita juga waktu itu yang paling khas selain visum ya dok ya, saya juga waktu itu pernah jadi datang untuk persidangan mengenai penyesuaian jenis kelamin dok atau transgender. Gender dysphoria ya. Benar dokter. Jadi klien-klien yang mengalami gender dysphoria yang memang pada akhirnya dia berusaha untuk menyamankan diri, meningkatkan kualitas hidupnya, dia akhirnya menyesuaikan diri dengan penggantian alat kelamin atau transgender ya dok ya kalau pada umumnya. Dan pada akhirnya dengan hal itu di persidangan itu saya diminta keterangan mengenai apa sih yang dibutuhkan, apakah sudah ada perawatan sebelumnya dan bagaimana nanti dia untuk selanjutnya pada saat memang disetujui oleh hakim, berarti selain nama, penyesuaian nama dan atau penyesuaian KTP ya dok ya, misalnya sesuai dengan gender yang diinginkannya. Selain itu juga hak untuk dia mengubah alat kelaminnya gitu dok. Gitu dok. Di situ juga pasti banyak yang terlibat juga dok, dokter-dokternya. Iya dokter, cuma memang yang dipanggil itu pada akhirnya tetap ahli sih dok, keterangan ahli yang diminta. Jadi selain dokter obgyn kandungan dan juga dokter yang memang bedah plastiknya ya dok ya, yang nanti dilihat, dinilai sebenarnya mengapa sampai terjadi demikian. Gitu sih dok. Cukup seru sih dok. Seru ya. Jadi nggak cuman yang tadi pidana, tapi sampai gender dysphoria juga. Benar dokter, karena nanti psikiater juga mendampingi selama 2 tahun dok. Baru tahun. Kita juga bisa menilai lagi apakah memang sesuai, memang mampu nggak dia mengambil keputusan secara logis dok untuk penyesuaian jenis kelaminnya. Maksudnya selama 2 tahun berarti tetap ditemani, didampingi apakah ada penyesalan atau tidak, mungkin seperti itu atau bagaimana? Iya dokter, jadi bukan sekedar penyesalan ya dok ya, tapi kemantapan hati. Nah, benar-benar udah gitu, mantep belum ya? Benar, dok. Menarik sekali apakah ya. Bisa berubah atau tidak gitu. Nah yang tadi kriminal kita udah bahas. Benar. Ya. Gender dysphoria juga tadi ternyata ada keterlibatan dari psikiater forensik juga. Nah, tadi kan stigma juga ini ya dok ya, masih kuat ya, dok, ya. Cukup kuat ya. Apakah mungkin dok, karena jumlah dokter psikiater forensiknya juga masih kurang, jadi informasi edukasi yang diberikan kepada masyarakat juga masih kurang atau gimana dok? Dari statistik dulu nih jumlah dokter forensik, psikiater forensiknya iya, dok. Gimana dok? Benar juga dok. Jadi coba dok. Perlu diketahui bahwa profesi saya langka. Jadi hanya 10 orang se-Indonesia. Jadi yang baru lulus ya memang berdasarkan data ada 8 orang se-Indonesia yang lulus sebagai forensik psikiatri. Terus kalau secara keseluruhan sih memang karena yang profesi forensik psikiatri itu senior ya lumayan. Jadi total dokter juga lebih, senior saya. Dok benar senior. Tapi nggak jauh lebih dari 10 orang sih dok di se-Indonesia memang. Sekali ya. Benar, tapi untungnya semua psikiater forensik itu ada di rumah sakit vertikal ya dok ya, yang memang langsung bergerak di bidang ini. Jadi kalau untuk Kemenkes sendiri, untuk psikiater forensik kita ada disebut pengampuan dok. Jadi pengampuan antar rumah sakit jiwa nanti diampu oleh untuk masalah forensik ya dok ya. Nanti ada pengampunya masing-masing, ada 7 atau berapa regio gitu dok. Nanti mereka akan membagi untuk membantu rumah sakit yang memang ada kendala atau pasien-pasien atau klien-klien yang berhubungan dengan konteks hukum ya dok ya. Cuma memang karena kelangkaan itu apakah edukasinya kurang, saya rasa sih bisa juga ya dok ya terjadi ya dok. Mungkin salah satu faktornya. Benar. Ya, dok ya. Memang tapi
untuk informasi sebenarnya semua juga istilahnya berdasarkan hukum bisa ya psikiater umum juga atau psikiater, semua psikiater dok bisa dok menjadi edukator yang baik kok dok mengenai hal ini. Apalagi karena stigma itu bukan kerjaan forensik aja dok. Sebenarnya dari psikiater umumnya juga udah dapat stigmanya dok ya, terutama ya ini juga kelangkaan juga. Mungkin bagi sahabat sejiwa ada yang udah jadi dokter, psikiater atau mau sekolah lagi masuk psikiater forensik bersama dokter Ade belajar ya tentunya. Jadi ini suatu kehormatan banget loh sahabat sejiwa karena saya bisa ngobrol, bisa bincang-bincang, bisa dapat ilmu banyak dari seorang psikiater yang memang 1 dari 10 di Indonesia. Coba yang di studio semuanya tepuk tangan. Oke, dok, saya kayak masih banyak penasarannya nggak apa-apa ya dok ya? Silakan dok. Oke. Dokter menjadi psikiater forensik berarti sudah berapa lama dok? Iya karena dokter saya baru dok. Jadi saya lulus. Tapi pengalamannya udah lumayan banget ya dok ya? Lumayan juga karena memang selama pendidikan saya kasus-kasusnya lumayan banyak ya dok ya. Nah itu dia dok, maksud saya dari pendidikan juga dok. Gimana dok itu dok? Coba saya itu baru lulus di 2024 kemarin. Saya pendidikan di 2022 untuk psikiatri forensik dok. Dari 2022 sampai 2024 itu dok. Kasus paling banyak memang perdata. Jadi untuk kasus visum sendiri saya juga jarang dok. Tapi kasus visum itu sendiri memang sekali dapat spesifik banget dok. Memang problem-problemnya juga khas. Tapi memang kompleks dok. Jadi dengan penyulit misalnya terjadi pada anak, terjadi pada lansia, jadi populasi-populasi khusus, atau mungkin ininya dok, informasi yang kami dapat juga kurang dok. Jadi kalau data kolateralnya cuma sedikit, nah itu juga kasus yang bikin jadi sulit dok, untuk kita bisa menilai, memahami situasinya seperti secara objektif lebih baik gitu dok. Jadi kasus-kasus yang udah sampai ke tempat pendidikan tuh benar-benar dengan penyulit dan kompleks dok. Oke, jadi lumayan ya udah, walaupun dokter Ade baru bergabung lagi di RSJ Provinsi Jawa Barat setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun di Universitas Indonesia, tapi pengalamannya sudah lumayan banyak sekali dari pendidikan sampai sekarang tentunya. Dan nggak cuman yang tadi kriminal-kriminal, misalnya saya mau cek tes kesehatan jiwa, atau misalnya kalau waktu saya pendidikan itu dok, saya pernah jadi tim juga bahwa ini layak kerja atau tidak. Nah, dok, itu bagian forensik juga atau enggak dok? Jadi atau bagaimana dok? Jadi untuk pemeriksaan untuk layak kerja, layak studi itu ternyata ada ininya sendiri dok, ranahnya sendiri. Jadi kalau untuk pekerja ada yang namanya penunjukan dari Kemkes sendiri, ada yang namanya tim penilai kesehatan dok. Untuk ASN ya dok ya. Untuk ASN. Tapi kalau untuk karyawan swasta sebenarnya untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu ada dokter spesialis okupasi dok. Yang memang lebih berperan banyak mengenai untuk penilaian kerjanya. Akan tetapi kalau misalnya si pekerja itu mengalami gangguan kejiwaan gini dok, jadi atau saat dia waktu bekerja atau setelah bekerja atau sebelum bekerja pun gitu dok, dia sudah mengalami gangguan kejiwaan, biasanya sih butuh untuk surat, kayak misalnya surat keterangan dari dokter kejiwaannya. Jadi kita bagi jadi 2 dok, ada yang kita sebut dengan dokter pemeriksa atau treating doctor, ada yang kita dokter yang ngobatin, dokter yang merawat treating doctor, ada dokter pemeriksa assessing doctor. Jadi kalau dokter yang memeriksa itu dia tidak bertemu langsung, sebenarnya nggak merawat ya dok ya. Jadi pada saat dia memang udah mengalami gangguan, si perusahaannya butuh untuk pemeriksaan, baru nanti ada dokter pemeriksa. Tapi kalau misalnya awal-awal si pemeriksa biasanya perusahaan butuhnya dari dokter yang merawat.
Oke, jadi yang treating tadi ya dok. Benar, nanti kalau misalnya udah diobati dan surat itu dibutuhkan untuk cutinya ya dok ya, nanti kalau misalnya dia nggak bisa bekerja lagi, baru pada saat si perusahaan atau pemberi kerjanya, instansi pemberi kerja membutuhkan, ya dia akan butuh untuk diperiksa gitu dok. Tapi itu sendiri juga ada urutannya sih dok, ada langkah-langkahnya. Dan biasanya kalau misalnya dokter spesialis okupasinya atau ini contoh di karyawan swasta ya dok ya, kalau karyawan swasta mengalami ada gangguan kejiwaan gitu, ya pasti ke dokter perusahaannya dulu atau melibatkan dokter okupasinya dulu. Tapi kalau misalnya emang spesifik kejiwaannya, mereka akan merujuk ke kita kok dok untuk diperiksa. Tapi memang bukan spesifik kerjaan dokter forensik psikiatri ya dok ya. Jadi secara umum dokter psikiater umum juga atau psikiater pada umumnya juga bisa kok dok untuk melakukan. Cuma kalau misalnya memang di sini ada dokter psikiatri forensik, mungkin diarahinnya ke dokter spesialis untuk subspesialis forensik ya dok ya. Baik. Gitu. Seru banget ya. Dokter takut nggak dok selama ini menangani pasien-pasien khususnya di psikiatri forensik, ada nggak dari ketakutan atau apa dok? Takut itu sebenarnya paling takut adalah saya tidak bisa menceritakan atau sebenarnya kendala di ini ya dok ya, ada suatu bias dokter yang saya juga harus pikirkan juga bahwa bias sebagai pemeriksa juga ada banyak ya dok ya. Yang saya takutin adalah pas saat saya mengevaluasi seseorang, bias emosional saya, bias profesional saya, itu juga bisa mempengaruhi dari evaluasi dan itu akan merugikan si klien ya dok ya. Saya cuma takutnya di sayanya sih dok yang ini. Makanya harus ada yang perbedaan tadi dokternya ya dok ya. Benar. Jadi nggak semua bisa sama. Makanya dalam satu tim itu saya juga butuh untuk ada dua, paling tidak ada satu psikiater yang lain bisa bantu saya untuk bisa men-challenge, memberikan tantangan pada hasil dari pemikiran saya, apakah memang sesuai atau tidak sesuai gitu dok. Nah selama dokter jadi psikiater forensik juga jadi lebih terkotak-kotakan nggak dok untuk menghadapi pasien ini, kayaknya ada sesuatunya apa gimana dok? Justru semakin saya belajar dok ya, semakin saya lebih spesifik ya dok ya. Jadi bukan mengkotak-kotakan, justru saya jadi lebih tidak berani menjudge dokter. Jadi suatu gejala atau suatu psikopatologi tertentu itu belum tentu jadi suatu keadaan yang buruk loh dok. Jadi contoh misalnya ciri kepribadian orang tertentu belum tentu itu adalah selalu titik ekstrim yang buruk atau titik ekstrim yang baik gitu loh dok. Jadi kadang kita juga harus menilai secara objektif pada umumnya dan kebutuhan apa sih yang dia butuhkan selama ini gitu loh dok. Dan pada akhirnya ujungnya kalau dosen saya, dokter Natalia selalu bilang, a good assessing, a good assessing is a good treating. Jadi kalau misalnya saya menjadi penilai, saya harus jadi dokter yang merawat itu jadi yang terbaik dulu, baru saya bisa menilai seseorang. Karena ujung terakhirnya adalah saya butuh untuk penilaian keterampilan apa yang kurang dari si klien saya atau terperiksa itu untuk dia jauh lebih berdaya lagi di kemudian hari, gitu sih dok. Justru jadi malah lebih komprehensif ya dok ya, jadi ya mikirnya jadi kemana-mana akhirnya. Tapi memang pada akhirnya sebagai dokter, saya di subspesialis psikiatri forensik tuh jauh lebih memikirkan untuk memanusiakan manusia ya dok ya. Kadang bagus banget. Apa istilahnya, seseorang mengalami gangguan kejiwaan itu bukan karena keinginan dia loh dok. Jadi ada beberapa situasi ya dok, kalau misalnya kita tahu biopsikososial ya untuk pendekatannya, biologi, psikologi sama secara sosial. Dan kadang itu juga bukan murni dia harus salah atau nggak salah, bukan gitu sih dok. Tapi mampu nggak dia bertanggung jawab? Mampu nggak dia mengembangkan lagi keterampilan yang baru untuk dia bisa jadi lebih manusia lagi atau bisa di masyarakat lagi lebih nyaman, gitu sih dok. Luar biasa. Dok, satu kata nih ya, pengalaman
nggak pengalaman sih ya, satu kata apa yang dokter rasakan setelah menjadi psikiater forensik? Mungkin ada satu kata ya dok ya, mungkin jadi bijaksana ya dok. Oke. Boleh dijelasin nggak dok? Nah, gimana dok rasanya dok, ada perubahan itu dok? Pertama gini dok, jadi saya lebih tahu apa sebenarnya kebutuhan dari si klien saya atau terperiksa yang jadi korban kah, yang jadi pelaku kah. Jadi lebih memahami sebenarnya ada loh latar belakang kenapa dia menjadi seperti demikian. Bahwa kita mampu nggak sebagai masyarakat memberikan kesempatan pada ODGJ itu sendiri atau dia mengalami kasus hukum atau tidak untuk jadi lebih baik lagi. Dan kesempatan itu mampu nggak diberikan oleh kita sebagai pemeriksa, sebagai instansi, sebagai manusia untuk nanti ke depannya mereka dok. Itu jadi saya yang tadi dokter bilang penilaiannya komprehensif dok. Ya, betul jadi sekali. kita juga ya more wise ya dok ya, lebih bijaksana untuk bisa menilai secara umum, bukan kesalahan tapi malah kita memikirkan bagaimana untuk bisa membuat dia jadi lebih baik. Karena balik lagi keputusan akhirnya ini akan bersinggungan dengan hukum tadi. Benar, ya dok karena ya? nanti penilaian pun kita hanya rekomendasi kok dok. Yeah. Jadi penilaian kita keputusannya tetap ada di hakim. Bukan kami kok. Iya, jadi memberikan rekomendasi sesuai dengan berbagai macam pemeriksaan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ade. Luar biasa. Dok, ada pesan nggak buat sobat sejiwa terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan nih? Siapa tahu jadi, ternyata takut ya gitu ya, ada dokter psikiatri forensik, atau ternyata memang ya karena kita negara hukum, kita selalu bersinggungan dengan hukum. Jadi sebagai masyarakat juga lah, sebagai masyarakat umum, apa sih yang harus sobat sejiwa lakukan setelah mendengarkan podcast ini dok? Apa ya dok ya? Jadi mungkin yang pertama perlu sobat ketahui bahwa banyak yang jadi korban dalam orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu bukan malah pelaku. Jadi tolong jangan dijudge dulu ya kalau misalnya ada suatu pelaku ketindakan kriminal tapi dengan disabilitas, baik itu disabilitas apapun, tolong jangan dijudge dulu, tapi tolong dilihat dulu memang kasusnya seperti apa sih. Jadi tabayun heula gitu. Jadi untuk dilihat dulu ya dok ya. Lalu yang kedua, karena stigma begitu masih kental juga, tapi memang udah jauh lebih baik ya dok ya dengan ada podcast seperti ini, ada informasi-informasi yang ada. Dan juga dari rumah sakit jiwa juga banyak memberikan edukasi ya dok ya. Betul sekali. Saya rasa itu juga tolong jangan stigma dulu ODGJ, jangan stigma dulu forensik. Dan juga saya sih berharap ya dok ya dengan seperti ini kita jadi mampu untuk bisa memahami secara umum kasus-kasus yang berhubungan dengan ODGJ itu jauh lebih baik ya dok. Itu sih dok. Jadi memang jangan langsung dor. Yes, dok. Kita harus lihat secara komprehensifnya gitu ya. Tabayun heula kalau kata Dokter Ade ya. Dan ya tadi ternyata nggak cuma sebagai pelaku, banyak juga yang jadi korban yang kita nggak tahu ini ya. Jadi ya dengan adanya podcast ini kita akhirnya jadi banyak belajar. Nah tadi sempat sebenarnya di belakang kita ini ada ini ya dok ya, ada beberapa kasus-kasus jurnal-jurnal gitu ya. Iya. Apa yang ini sebelum penutup sekali lagi aja dok, baik. Yang paling mendunia mungkin ya kalau gitu ya dok ya. Karena kan tadi kan apa yang sudah dirasakan, yang sudah dialami oleh Dokter Ade. Nah yang seperti ini ada nggak sih dok yang menarik atau yang sangat viral gitu dok? Iya benar dok. Yang mana tuh dok? Ini ada beberapa yang ya memang keadaan-keadaan ini ya dok ya. Penembakan karena memang ya homicide ya dok ya. Penembakan pada orang lain, mencelakai orang lain atau tindakan kekerasan pada orang lain memang terjadi dok. Cuma memang pada kasus-kasus ini jadi mendunia karena memang ODGJ-nya yang melakukan hal itu ya dok. Selain itu juga undang-undang
terus peraturan-peraturan yang ada di sana juga memang memperbolehkan untuk membawa senjata ya dok ya. Selain itu ada kasus di sini yang menarik dan memang lagi bahwa selama kita melakukan tindak sebagai pilot lah, pilot ya. Sebagai pilot juga perlu diperiksa dulu dok, kejiwaannya dok. Nanti tahu-tahu pas waktu lagi dia memang ngalamin ada ketidaknyamanan secara psikis, ya takutnya dia melakukan tindakan hal yang buruk pada saat dia lakukan pengendarai. Hal itu mencelakakan orang lain juga ya. Jadi memang kasus-kasus ini terjadi dan memang menjadi viral. Tapi yang kita perlu lihat adalah apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah hal ini, dan juga apa sih yang perlu kita lakukan untuk menyikapi hal ini nanti ke depannya. Kita butuh apa aja ya. Gitu dong. Luar biasa sekali, sudah banyak belajar kita semua. Saya nggak sendirian di sini, di studio juga ada beberapa teman yang tentunya sambil bertugas, sambil belajar juga kita sama-sama gitu ya. Karena memang psikiatri forensik ini lebih lanjutnya dari psikiatri umum. Jadi kalau mengurut nih sekolah kedokteran sudah 5,5 sampai 6 tahun mungkin ya dok ya, dokter umum, kemudian spesialis psikiater 4 tahun, sub forensik nambah lagi 2 tahun. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah kita bincang-bincang kali ini sama expertnya langsung. 1 dari 10, ingat lagi ya, 1 dari 10 di Indonesia ini. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya, kenapa saya bisa ada di sini, saya bisa mewawancara Dokter Ade, saya bisa banyak belajar. Tentunya yang belajar di sini tidak hanya saya, semoga juga bisa bermanfaat bagi sobat sejiwa. Dan tadi sudah ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Dokter Ade. Dokter Ade, terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast Sejiwa ini. Dan teman-teman bisa lihat juga video-video yang sebelum-sebelumnya. Kita sudah ada banyak podcast dok ya tentunya, dan ini juga bentuk edukasi tadi. Nonton ya. Nah, bentuk edukasi ini juga merupakan cara untuk mengurangi stigma yang ada. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di Sejiwa Podcast berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.